atau beberapa waktu yang lalu kita membahas bagaimana dahsyatnya kalimat takbir. Ketika takbir sudah menyatu di dalam batang tubuhnya dengan mengucapkan Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, maka musnahlah sifat kesombongan yang ada di dalam dirinya. Musnah sifat angkuh yang ada di dalam dirinya. Musnah sifat paling yang ada di batang tubuhnya. Karena dahsyatnya kalimat takbir. Ia yakin bahwasanya hanya Allah yang maha besar. Ia yakin bahwasanya hanya Allah yang maha tinggi. Dan ia yakin bahwasanya ia sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sebuah riwayat nanti ketika mendekati hari kiamat terjadi pertempuran antara Muslim dengan Yahudi, yang saat itu orang-orang Islam membunuh atau istilahnya berperang dengan kaum Yahudi saat itu hanya dengan mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan inilah kalimat takbir yang begitu dahsyatnya, sehingga Bung Tomo saat itu menyatakan, seandainya tidak ada kalimat takbir, aku tidak tahu kalimat apa yang kuucapkan untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Jadi dahsyat kalimat takbir itu. Bukan kalimat yang sembarangan, sebuah kalimat takbir yang ketika kita sholat, kita awali dengan takbir Allahu Akbar. Jadi seandainya kalimat takbir ini sering kita ucapkan dengan lisan, kita mulai belajar praktek bagaimana mengaplikasikan kalimat takbir ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, karena kalimat takbir sudah kita lakukan, sudah kita ucapkan dengan lisan kita, maka seyogyahnya, sepantasnya kita mengaku bahwasannya hanya Allah yang berhak sombong, hanya Allah yang berhak maha besar, hanya Allah yang maha tinggi. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Biasanya kita sering mendengar kalimat takbir, kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, dan biasanya dirangkum menjadi satu. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Subhanallah namanya kalimat tasbih, alhamdulillah namanya kalimat tahmid, Allahu Akbar namanya kalimat takbir. Kalau kalimat takbir bisa meruntuhkan sifat kesombongan yang ada di dalam batang tubuh manusia, maka sifat ataupun kalimat tasbih juga bisa meruntuhkan sifat-sifat yang merasa paling suci di antara manusia dengan yang lainnya. Karena kalimat tasbih subhanallah, kalau kalimat takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maka kalimat tasbih maha suci Allah, subhanallah. Jadi sebaik apapun kita, sebanyak apapun amal kita,
sebanyak apapun dzikir kita, sebanyak apapun sholat kita, sebanyak apapun sedekah kita, kita tidak ada hak untuk merasa paling suci. Sering saya sampaikan, dosa kita hanya berbeda merek dengan saudara kita. Kalau dosa kita berbeda merek dengan saudara-saudara kita, tentu juga amal kita juga berbeda merek dengan saudara-saudara kita. Kita memang tidak pernah mencuri. Ya, mungkin saudara kita mencuri. Kita tidak pernah misalnya memfitnah. Tapi saudara kita pernah untuk memfitnah. Tetapi kebalikannya, bukan berarti saudara kita itu 100% salah semua. Kebaikan yang kita lakukan berbeda merek dengan kebaikan yang saudara kita lakukan, yang dilakukan. Kita rajin sedekah, saudara kita tidak rajin sedekah, tapi dia rajin sholat malam. Beda merek. Dosa kita memang tidak mencuri, ya, tapi dosa kita menggunjing. Saudara kita mencuri misalnya, beda merek dosa kita. Makanya apabila kalimat tasbih subhanallah, maha suci Allah, merasuk ke dalam batang tubuhnya, maka hilanglah sifat-sifat merasa paling suci, merasa paling baik. Semakin ngaji itu semakin tawadhu. Semakin ngaji itu semakin murah senyum. Semakin ngaji itu semakin cinta kepada saudara-saudaranya. Bukan semakin ngaji semakin angkuh, semakin ngaji semakin sombong, semakin ngaji semakin salah semua orang. Ini salah. Kemudian yang terakhir, rangkaian kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Kalau takbir sudah kita bahas, kalau tasbih sudah kita bahas, yang terakhir rangkaian subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar adalah alhamdulillah, yang disebut sebagai kalimat tahmid. Apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Kalau kalimat takbir bisa meruntuhkan kesombongan, kalimat tasbih bisa meruntuhkan sifat merasa paling suci, sifat merasa paling baik, maka kalimat tahmid juga bisa meruntuhkan sombong karena dipuji. Karena pujian yang berhak dipuji hanya Allah. Ya. Yang kita garis bawahi, seandainya kita dipuji, kita kembalikan kepada Allah. Hanya Allah yang berhak dipuji. Dan patokannya, jangan sampai ketika kita dipuji, kita senang, ketika dicaci, kita marah. Ini masih tingkatan orang-orang biasa. Kalau dipuji kita senang, dicaci kita biasa, ini juga masih tingkatan orang-orang biasa. Tapi apabila dipuji dia sudah biasa saja, dicaci dia sudah biasa saja, ini tingkatan waliullah. Ya, saya ulang. Kalau dipuji ia senang, dimaki dia marah, ini tingkatan orang biasa. Tingkatan paling dasar. Tingkatan yang kedua, apabila ia dipuji, dia senang. Kemudian apabila dia dimaki, dia biasa saja. Ini tingkatan yang kedua. Level yang kedua. Tingkatan yang ketiga, dipuji biasa saja, dimaki
juga biasa saja. Ini subhanallah, tingkatan waliullah. Ya. Kalau kita orang-orang awam ini bisa lah tingkat 2 aja udah bagus. Dipuji biasa saja, ya. Dipuji kita senang, dimaki biasa saja. Ini sudah bagus tingkatan kedua. Tapi kita tingkatkan untuk ke level ketiga. Dipuji biasa saja, dimaki biasa saja. Dipuji tidak tersanjung, dimaki tidak patah semangat. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, Allahu akbar takbir, apabila menyatu ke dalam batang tubuh kita, maka tercerminlah seorang pribadi-pribadi yang menyebarkan Islam dengan cintanya, rahmatan lil alamin. Bukan saja rahmat untuk manusia, tapi rahmat untuk sekalian alam. Mungkin kita pernah teringat ketika Kanjeng Sunan Bonang dihadang oleh Kanjeng Sunan Kalijogo saat itu, karena Kanjeng Sunan Kalijogo saat itu masih menjadi perampok. Dihadang saat itu karena Kanjeng Sunan Kalijogo melihat Kanjeng Sunan Bonang ini membawa sebuah tongkat. Dilihat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo bahwasanya tongkatnya itu terbuat dari emas. Ditobrok sama Kanjeng Sunan Kalijogo, jatuhlah Kanjeng Sunan Bonang. Ketika jatuh Kanjeng Sunan Bonang ini tersungkur, menangislah Kanjeng Sunan Bonang. Ditanya oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, wahai Pak Tuan, kalau memang dengan kurebut tongkatmu ini engkau menangis, tidak jadi aku ambil tongkatmu. Udah bawa aja sana. Tapi apa kata Kanjeng Sunan Bonang? Wahai anak muda, aku menangis bukan karena tongkat yang engkau rampas dariku, tapi aku menangis karena tercabutnya rumput yang tanpa sengajaku. Subhanallah. Ya. Karena tidak dimanfaatkan, tiba-tiba tersungkur, jatuh, kemudian rumputnya tercabut, menangis Kanjeng Sunan Bonang ini. Ya. Karena tanpa sengaja rumput itu tadi tidak dipakai apa-apa, tidak dimanfaatkan tanahnya, tiba-tiba tercabut. Seolah-olah seperti itu. Ini tingkatan wali. Ya. Bapak Ibu hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan barokah daripada zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita semakin berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlahan secara pasti kikis sifat-sifat kesombongan yang ada di dalam batang tubuh kita. Sifat merasa paling baik, sifat merasa paling benar, sifat merasa paling pintar, sifat merasa paling alim, sifat merasa paling tawadhu, sifat merasa tanpa terasa akan menghancurkan diri kita. Belajar terus, belajar